Ya, saya mau, Assalamualaikum. ya, mau. Boleh Ibu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat narasumber Ibu Wahyuni, SAKHPA selaku Senior Auditor KAP Amir Sabirin, kepada yang terhormat para ketua dan pengurus Perkopindo se-Indonesia, serta yang saya banggakan Bapak dan Ibu peserta webinar Konstruksi 1 Perkopindo tahun 2026. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa bersama-sama menimba ilmu dalam acara webinar Konstruksi 1 Perkopindo tahun 2026 yang bertema pengenalan dan praktik menyusun laporan keuangan bagi kontraktor. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Aini selaku pembawa acara pada siang hari ini, adapun susunan acaranya sebagai berikut. Yang pertama pembukaan, yang kedua mendengarkan lagu Indonesia Raya, yang ketiga pemaparan materi dan diskusi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Bapak dan Ibu yang saya banggakan, langsung saja kita mulai acara pembukaan webinar Konstruksi 1 Perkopindo tahun 2026 dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk mengambil sikap sempurna. Kadang kalau udah di ujung kali kepepet kali harus baru lah sibuk. Ini pun Hadirin dimohon kembali ke posisi awal. Baik, Bapak dan Ibu, acara selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber dan akan dipandu oleh moderator Mbak Eka Ilustari selaku pengurus DPP Prokopindo. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih, MC. Suaranya kedengar ya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat narasumber kita Ibu Wahyuni, SAKACPA, serta Bapak Ibu peserta webinar Konstruksi 1 Perkopindo tahun 2026. Selamat siang Bapak Ibu semua, selamat datang di webinar hari ini. Senang sekali saya Eka Ilustari bisa memandu acara yang sangat krusial bagi para pelaku industri konstruksi ini.
Sesuai tema kita, hari ini kita akan mengupas tentang pengenalan dan praktik menyusun laporan keuangan sederhana bagi kontraktor. Bapak Ibu, dasar pelaksanaan webinar pada hari ini yaitu agar badan usaha jasa konstruksi memiliki rekaman yang baik untuk membuat neraca. Dan neraca ini fungsinya untuk pengajuan sertifikat badan usaha atau SBU dan keperluan pelaporan SPT tahunan. Nah, untuk membahas hal ini telah hadir bersama kita seorang yang kompeten di bidang audit dan pelaporan keuangan. Izinkan saya untuk membacakan profil singkat narasumber. Ibu Wahyuni SAKACPA, beliau adalah seorang auditor di KAP Amir Sabirin sejak tahun 2023. Beliau memiliki rekam jejak yang luar biasa dalam memimpin tim audit dan menyusun rencana audit yang strategis, mengidentifikasi resiko keuangan dan memberikan rekomendasi perbaikan sistem internal bagi berbagai klien. Dan beliau juga merupakan pemegang sertifikasi ACPA dari Institut Akuntan Publik Indonesia. Nah, selain praktek di lapangan, Ibu Wahyuni juga sangat aktif memperbarui ilmunya, termasuk mengikuti diklat pemeriksaan keuangan negara untuk BPK, serta mendalami aspek hukum pengadaan barang dan jasa. Jadi beliau paham bagaimana standar akuntansi diterapkan dalam praktik bisnis yang nyata. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita mulai pemaparan materi, dipersilahkan kepada Bapak Ibu untuk menggunakan virtual Zoom meeting yang sudah kami kirim di kolom komentar, dan mohon untuk selama pemaparan materi, speakernya mohon untuk dimatikan dulu. Nanti ada mohon info Ibu untuk penyampaian materi itu di 60 menit dan untuk diskusi dan tanya jawab sekitar 30 menit. Nah, langsung saja Ibu, tanpa membuang waktu lagi kepada Ibu Wahyuni, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak atas waktunya. Saya izin buat membuka webinar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang hadir di webinar pada hari ini mengenai pengenalan dan praktik penyusunan laporan keuangan sederhana bagi kontraktor. Nah, seperti yang sudah dijelaskan, saya akan menjelaskan bagaimana ataupun mengapa pentingnya laporan keuangan bagi pengusaha kontraktor di Indonesia. Nah, kalau seperti yang kita tahu, laporan keuangan sendiri digunakan untuk pengajuan sertifikasi tadi ya Pak. Kemudian juga digunakan untuk pelaporan pajak di mana setiap pengusaha itu wajib melaporkan pajaknya. Oke. Tanpa berlama-lama, saya izin share screen untuk materi kita hari ini. Oke, izin apakah materinya sudah nampak di depan ya? Sudah, Bu? Oke, baik. Kita mulai. Nah, materi kita pada hari ini yaitu pengenalan dan praktik laporan keuangan sederhana bagi kontraktor. Kenapa saya bilang sederhana? Karena tidak semua pengusaha itu memiliki ilmu dari penyusunan laporan keuangan yang kita tahu banyak jenisnya, Bapak Ibu sekalian. Kalau yang kita kenal mungkin hanya neraca, laba rugi, tapi di laporan keuangan itu sendiri itu ada 5 laporan. Yang pertama ada neraca, laba rugi, kemudian ada arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, itu ada 5 laporan yang akan kita jelaskan atau saya jelaskan selanjutnya. Nah, yang pertama itu agenda kita hari ini yaitu penjelasan mengenai latar belakang mengapa laporan keuangan itu penting bagi pengusaha kontraktor, lalu memahami laporan keuangannya, dasar penyusunan laporan keuangan, kemudian jenis-jenis laporan keuangan, dan yang terakhir itu ada ilustrasi penyusunan laporan keuangan sederhana yang sudah saya buatkan. Oke, kita lanjut. Jika Bapak ataupun Ibu sekalian memiliki pertanyaan, silahkan tuliskan di kolom komentar, akan kita bahas kemudian. Nah, disclaimer dulu, pertama kali, materi dalam slide ini merupakan materi pengajaran semata dan bukan ditujukan untuk memberikan saran atas transaksi tersebut. Perlakuan akuntansi akan sangat dipengaruhi oleh lingkungan atau keadaan transaksi tersebut, di mana jika terdapat perbedaan antara materi ini dengan apa yang dalam standar keuangannya yang terkini, maka yang berlaku adalah ketentuan dalam standar. Nah, kemudian ada beberapa contoh penjelasan lebih lanjut atas materi yang akan saya jelaskan pada
Materi hari ini merupakan pendapat pribadi saya sebagai pembicara dan tidak berkaitan dengan perusahaan atau tempat kerja saya. Selanjutnya yaitu mengenai latar belakang. Nah, latar belakang di sini menjelaskan bahwa pengusaha kontraktor itu atau usaha kontraktor merupakan salah satu bidang usaha yang memiliki aktivitas keuangan yang cukup kompleks ya Bapak Ibu. Nah, dalam satu proyek aja Bapak Ibu atau pengusaha, pelaku usaha terdapat berbagai jenis transaksi seperti pembelian material, pembayaran tenaga kerja, biaya operasional yang di proyek maupun yang di kantor atau administrasi umumnya. Kemudian ada pembayaran atau pembelian alat, sewa alat, kemudian hingga penerimaan menurut termin proyek yang sudah diselesaikan. Namun, secara praktiknya tuh masih banyak pelaku usaha konstruksi itu yang belum melakukan pencatatan keuangan secara rutin. Kemudian mencampurkan antara uang usaha dengan uang pribadi. Saya menemukan beberapa kejadian seperti itu. Kemudian belum menyimpan bukti transaksi dengan baik, baik itu kontrak pengadaan, bukti pembayaran, atau bukti sewa alat, sewa lahan atau sewa tempat gitu ya atau yang kemudian hanya mencatat pemasukan dan pengeluaran secara sederhana tanpa mengetahui posisi keuangan usahanya secara menyeluruh. Padahal, laporan keuangan memiliki peranan penting dalam membantu pemilik usaha memahami kondisi usahanya, di mana melalui laporan keuangan, pelaku usaha itu dapat mengetahui apakah usahanya memperoleh laba atau rugi sebelum akhir tahun ataupun akhir bulan. Udah bisa memperkirakan apakah bulan ini saya mendapatkan surplus atau defisit. Lalu mengetahui jumlah aset dan kewajiban usahanya, mengontrol pengeluaran proyek apakah sudah sesuai anggaran atau belum, kemudian memantau arus kas apakah masih cukup uang kasnya untuk mendanai kegiatan proyek yang sedang berjalan. Kemudian membantu dalam kebutuhan administrasi dan perbajakan. Seperti kita bahas sebelumnya bahwa laporan keuangan ini digunakan untuk pelaporan pajak. Dikarenakan itu, pemahaman dasar mengenai laporan keuangan menjadi penting bagi pelaku usaha kontraktor agar usaha dapat berjalan lebih tertib, terarah, dan berkelanjutan. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian kita harus memahami apa sih laporan keuangan. Seperti yang mungkin Bapak Ibu tahu, secara umum laporan keuangan itu adalah hasil dari proses pencatatan seluruh transaksi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu yang disusun secara sistematis dan struktur. Dimulai kalau kita kan laporan keuangan kita di Indonesia itu dari bulan Januari sampai bulan Desember. Dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember itu disusun dari per hari-hari, per bulan gitu. Kemudian disusun sehingga menjadi satu kesatuan laporan keuangan satu tahun atau satu periode tahun buku. Nah, laporan keuangan itu menunjukkan dari mana perusahaan memperoleh uang. Ketahuan dari pencatatan transaksi, oh dari proyek A, proyek B, oh ada penerimaan proyek C gitu. Ketahuan. Kemudian uangnya dikeluarkan atau digunakan untuk apa sih? Oh, untuk bayar tenaga kerja, oh bayar karyawan di kantor, oh pembelian alat, terus ada pembayaran misalnya listrik atau air untuk keperluan kantor gitu kan, pembelian ATK, nah atau pembelian aset gitu. Nah, kemudian dari laporan keuangan juga bisa diketahui berapa keuntungan yang diperoleh. Yang terakhir, serta memberikan gambaran rincian dari berapa aset dan kewajiban yang dimiliki perusahaan, sehingga perusahaan bisa memperkirakan, oh misalnya saya memiliki atau perusahaan saya memiliki kewajiban jatuh tempo di bulan 5 misalnya, berapa ya kewajiban yang harus saya bayarkan. Nah, di situ ketahuan tuh berapa yang harus kita bayar. Tahu juga berapa arus kas atau uang yang kita miliki sehingga mampu atau tidak membayar kewajiban tersebut. Itu manfaat dari menyusun laporan keuangan. Kemudian, dalam usaha kontraktor, laporan keuangan membantu pemilik usaha untuk mengetahui apakah proyek yang dikerjakan memberikan keuntungan nih. Bapak udah menerima proyek, udah mengeluarkan uang, pasti Bapak punya, maksudnya RAB ya, biasanya kita bilangnya rincian anggaran biaya untuk mengetahui berapa untung yang kita dapatkan. Nah, tetapi ketika Bapak atau Ibu tidak mencatatkan transaksi atau pengeluaran uang, sehingga tidak ada yang mengontrol nih berapa saja uang yang sudah dianggarkan, apakah sesuai atau tidak yang dikeluarkan. Nah, sehingga
dengan adanya laporan keuangan, Bapak itu bisa memperkirakan sampai mana atau seberapa berapa persen pengeluaran atau biaya yang dianggarkan sudah keluar, sehingga tidak akan mengganggu perhitungan keuntungan yang sudah diperkirakan di awal. Nah, kemudian juga mengetahui apakah biaya proyek sudah sesuai anggaran. Nah, yang tadi saya bilang dengan adanya laporan atau pencatatan itu, kayak Bapak Ibu bisa tahu nih berapa saja biaya yang sudah dikeluarkan. Oh, misalnya untuk pembelian bahan sudah berapa persen yang dibeli, sehingga dapat dibandingkan dengan proyek yang sudah selesai. Misalnya proyeknya baru 30%, tapi ternyata pembelian bahannya sudah lebih dari 50%. Ah, tentu itu harus dipertanyakan. Oh, mungkin membeli dahulu atau membelinya sudah berlebihan, kan itu pasti ada perhitungannya tersendiri. Kemudian, apakah pembayaran dari pemberi kerja sudah diterima? Nah, Bapak Ibu kan pasti kalau pekerjaannya sudah selesai akan dibayar sesuai dengan pekerjaan yang selesai itu, sesuai terminnya juga gitu. Jadi ketahuan nih pencatatan, oh saya sudah menerima pembayaran berapa kali ya gitu untuk proyek A, B, dan C gitu. Mungkin Bapak Ibu mungkin tidak hanya melakukan satu proyek, apalagi kalau melakukannya lebih dari satu, tentu memerlukan catatan yang lebih rapi sehingga mengetahui oh ini pengeluaran proyek A, oh ini pengeluaran proyek B, proyek C gitu. Itulah pentingnya dari pencatatan. Sehingga dapat mengetahui juga apakah kondisi keuangan usahanya masih sehat, dilihat dari mana arus kasnya. Mampu tidak arus kas perusahaan mendanai perusahaan di kemudian hari. Seperti itu. Kemudian, mengapa laporan keuangan penting bagi pemilik usaha? Nah, yang kita ketahui di bidang konstruksi ini, perputaran uang ini kan biasanya cukup besar ya, dan berlangsung secara bertahap melalui proses pekerjaan proyek. Sehingga kan proyek tidak langsung dibayarkan 100%. Setelah selesai pun tidak langsung lunas gitu kan, masih ada biasanya 5% ya biaya jaminan atau retensi untuk di kemudian hari yang tidak langsung dibayarkan ketika proyeknya sudah selesai, masih menunggu beberapa bulan gitu. Nah kan berarti masih ada uang-uang yang harus dicatat nih Pak, masa Bapak membiarkan uang Bapak Ibu sekalian yang 5% itu ya udahlah 5% kapan-kapan dibayar gitu kan nggak mungkin. Pasti harus ada pencatatannya. Oh, saya sudah belum menerima nih baru 95% yang saya terima dari pendapatan yang seharusnya perusahaan terima. Kemudian, tanpa pencatatan yang baik, sering terjadi itu biaya proyeknya tidak terkontrol. Seperti yang saya bilang bahwa misalnya proyeknya baru selesai 30%, tapi anggarannya sudah terpakai lebih dari 50%. Nah, itu dari pencatatan itu, Bapak Ibu tuh bisa mengontrol pengeluaran uang, pemasukan uang. Nah, kemudian ada pembayaran supplier terlambat. Kenapa bisa terlambat? Karena tidak ada pencatatan. Sekali lagi tidak dicatat. Kapan harus membayar, kapan harus membeli. Sehingga Bapak Ibu tidak bisa memperkirakan kapan akan mengeluarkan uang besar ataupun menerima uang gitu. Kemudian keuntungan proyek tidak diketahui secara pasti. Saat melakukan penawaran untuk melakukan tender atau pengerjaan proyek, pasti Bapak Ibu memiliki yang namanya RAB, rincian anggaran biaya. Nah, di situ ketahuan berapa persen yang menjadi keuntungan Bapak. Tapi realitanya kalau tidak ada pencatatan, uang yang sudah kita anggarkan di awal yang akan menjadi keuntungan biasanya nggak tahu tuh kemana. Oh, dipakai dulu untuk kegiatan ini. Oh, dipakai dulu untuk itu. Sehingga saat di akhir nanti nggak ketahuan berapa untungnya, berapa uang yang harusnya menjadi milik perusahaan, yang harusnya menjadi keuntungan tersendiri bagi perusahaan. Nah, kadang kita tahu nih perusahaan mengerjakan beberapa proyek. Oh, pemilik taunya, oh kita akan untung nih sekian 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 dari proyek A, B, C, dan D. Tapi setelah kita eh, lakukan iya, apa ya namanya melakukan pencatatan di akhir, kok nilai uangnya nggak yang kita rencanakan gitu kan, tidak sesuai. Kenapa gitu? Oh, ternyata ada pembelian bahan yang berlebihan. Oh, ternyata ada pembayaran yang tidak sesuai dengan rincian, dengan anggaran. Oke, harga mungkin bisa berubah. Tapi kan harusnya tidak terlalu jauh dari yang apa kita anggarkan. Saat Bapak melakukan penganggaran, pasti Bapak udah tahu nih, oh untuk biaya pembuatan proyek sekian, sekian meter, misalnya pembuatan jalan, Bapak tahu nih akan keluar biaya berapa. Nah, gitu. Tapi ketika tidak dicatat, akan bisa ada fraud di situ, bisa ada penggelapan dana, gitu kan. Saya tidak menuduh, tapi itu biasanya kalau pencatatannya tidak rapi dan tidak sesuai, tidak sistematis,
Hal itu mungkin saja terjadi. Oleh karena itu, laporan keuangan itu menjadi alat yang penting dalam pengelolaan atau pengelolaan dalam usaha. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian, eh, mengapa laporan keuangan itu bisa membantu mengontrol? Nah, setiap proyek itu kan biasa tadi saya bilang harus ada yang namanya pengeluaran biaya material, tenaga kerja, biaya alat, biaya transportasi, biaya operasional. Nah, itu kan penting untuk dicatat ya Bapak Ibu. Saat nanti Bapak Ibu melakukan pelaporan pajak ataupun saat melakukan, misalkan yang lebih tahu pasti Bapak dan Ibu sekalian ketika melakukan proyek harus ada pertanggungjawaban. Saat sebelum mungkin ini laporan pertanggungjawabannya diberikan. Nah, pasti dilampirkan nih bukti-bukti berapa uang yang keluar, apakah udah sesuai gitu dengan rincian pembayaran segala macam. Itu pentingnya kita untuk Bapak Ibu sekalian menyimpan bukti-bukti tadi. Saat Bapak Ibu ingin melakukan audit, nah, kami sebagai auditor itu memerlukan bukti-bukti dari transaksi yang dicatatkan di dalam laporan keuangan. Nah, sehingga penting bagi pelaku usaha itu untuk menyimpan bukti-bukti seperti kontrak pengadaan, pembayaran gaji, pembelian bahan, penyewaan alat, misalnya pembelian alat. Nah, itu bagi kami itu membantu untuk memberikan keyakinan bagi pembaca laporan keuangan, apakah laporan ataupun nilai yang tercatat di neraca, di laba rugi sudah benar adanya, dapat diyakini gitu. Itu udah tujuan dari audit. Kita lanjut. Kemudian kita masuk ke dasar penyusunan laporan keuangan. Pada laporan keuangan itu di Indonesia itu penyusunan laporan keuangan mengacu pada standar akuntansi yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, standar ini dibuat agar laporan keuangan disusun secara seragam, mudah dipahami dan dipercaya oleh pihak yang menggunakan laporan keuangan. Kenapa memerlukan standar? Sehingga laporan keuangan antara perusahaan A, B, dan C itu seragam, Bapak Ibu. Kenapa? Memudahkan untuk pembaca laporan keuangannya. Oh, di dalam laporan neraca harus menampilkan apa gitu kan? Di laporan neraca wajib menampilkan aset tetapnya, kemudian liabilitas dan ekuitasnya. Itu sudah seragam. Nah, seperti Bapak Ibu pasti ketahui, laporan neraca ya isinya tiga akun itu, aset, liabilitas, dan ekuitas. Nah, standar apa saja sih yang berlaku gitu kan yang biasanya digunakan gitu oleh pengusaha kontraktor itu sendiri. Bisa digunakan yang pertama itu pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. PSAK ini standar yang umum, luas, kompleks Bapak Ibu. Nah, ini digunakan oleh perusahaan besar atau perusahaan yang memiliki transaksi kompleks dan memiliki kebutuhan pelaporan yang lebih luas. Contohnya perusahaan yang sudah IPO yang sudah mungkin di bursa saham. Nah, itu menggunakan PSAK ini sebagai standar penyusunan laporan keuangan. Tapi untuk Bapak Ibu yang mungkin pelaku usaha kontraktor ini hanya memerlukan bisa menggunakan pelaporan yang standar digunakan yaitu SAKEP. Yang nama kepanjangan itu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Privat. Sebelumnya tahun 2024 itu menggunakan SAK etap. Nah, di tahun 2025 kemarin, untuk tahun buku 2025 sudah berubah menjadi SAKP. Lebih khusus, nah yang dimaksud dengan entitas privat itu perusahaan yang dirancang kayak standar yang dirancang lebih sederhana dibandingkan PSAK umum atau PSAK yang tadi sebelumnya saya sebutkan. Itu lebih tidak kompleks ya Bapak Ibu, lebih sederhana kalau kita bilangnya dibandingkan PSAK. Nah, itu standar yang lebih sering digunakan oleh pelaku usaha seperti Bapak Ibu sekalian yang kontraktor ini menggunakannya SAKP. Nah, kenapa apa sih bedanya dengan PSAK yang lebih kompleks itu yang umum? Kalau yang umum kita tuh di situ karena mereka khusus yang untuk IPO, mereka di situ menjelaskan kalau memang harus dijelaskan pada CLK-nya apakah ada pemilik saham dari anak perusahaan. Kemudian berapa saham, berapa lembar saham yang dijual di bursa saham gitu kan yang dibagikan, yang dimiliki oleh umum. Nah, itu namanya PSAK. Sedangkan EP, entitas privat berarti perusahaannya yang masih milik perorangan masih milik Bapak Ibu sebagai direksi ataupun direktur, komisaris. Nah, gitu.
itu yang digunakan. Standar akuntansi keuangan entitas privat sudah berubah. Kalau tahun sebelumnya, tahun buku 2024, itu menggunakan SAK etap, entitas tanpa akuntan publik. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian konsep dasar pencatatan keuangan. Ada dua basis, Bapak Ibu. Yang pertama itu basis kas. Nah, pendapatannya itu kalau di basis kas, dicatat saat uangnya diterima. Saat Bapak Ibu atau perusahaan menerima uang, misalnya di tanggal 2 atau tanggal 18 nih baru menerima uang, maka baru hari itulah dicatat. Nah, begitu juga untuk bebannya akan dicatat saat uangnya dibayarkan, saat uangnya baru keluar. Nah, itu baru dia dicatat. Kelebihannya apa sih dari basis kas? Itu lebih sederhana, berarti dicatat saat uangnya memang benaran keluar. Nah, atau benaran uangnya diterima dan lebih mudah sih mengontrol kasnya. Nah, kemudian kekurangannya itu ada juga nih kekurangannya, tidak menggambarkan kondisi usaha secara menyeluruh. Nah, pendapatan dan beban tidak sesuai periode dan kurang cocok untuk proyek jangka panjang. Misal di tahun ini Bapak Ibu mengerjakan proyek A. Nah, tapi dibayarnya baru di tahun depan untuk pelunasannya. Padahal kita tahu itu proyek yang dilakukan pada tahun 2025. Nah, itu tidak sesuai. Nanti di laporan keuangan Bapak Ibu itu nilainya tidak akan mencatat yang sebenarnya terjadi. Itu kekurangan dari basis kas. Kalau untuk basis kas sendiri sekarang sudah mulai tidak digunakan karena dari standar sendiri sudah menyarankan untuk menggunakan basis akrual. Nah, apa sih basis akrual? Basis akrual itu pendapatan dicatat saat pekerjaan selesai atau tagihan diterbitkan. Nah, ketika perusahaan sudah akan melakukan pendapatan dari proyek A, tapi uangnya belum diterima, tapi karena udah selesai, itu diakui sebagai pendapatan. Nah, begitupun dengan uang yang belum dikeluarkan, gitu. Udah dicatat nih, gitu. Tapi biasanya untuk pengeluaran itu ketika memang uangnya dikeluarkan. Nah, yang basis akrual ini lebih kepada pendapatan. Oke. Misalnya dari misalnya basis aktual itu kadang pekerjaan itu kan sudah selesai tapi belum tercatat karena pembayaran belum diterima. Kenapa dia bisa menjadi kekurangannya dari basis aktual itu sendiri yaitu pencatatannya lebih kompleks Bapak Ibu, lebih butuh banyak pencatatan. Jadi ketika terjadi penerimaan pada hari ini padahal uangnya belum diterima sudah dicatat. Nah, dia membutuhkan catatan yang lebih kompleks dan lebih rapi. Kadang labanya jadi tinggi nih tahun ini, tapi kasnya belum diterima. Kita belum menerima pembayaran, masih jadi piutang ibaratnya, karena pendapatannya masih belum diterima. Nah, itu kekurangan dari basis akrual. Sedangkan kelebihannya menggambarkan kondisi keuangan lebih akurat, memudahkan analisis kinerja proyek. Jadi ketahuan nih, Bapak udah melakukan pekerjaan proyek A misal 30%, sudah harusnya menerima pembayaran. Sehingga udah dicatat pendapatan untuk proyek A penerimaan 30% gitu. Udah ketahuan nih, oh ketahuan progresnya udah sampai mana gitu. Untuk proyek yang sedang dikerjakan. Lebih sesuai juga dengan standar akuntansi dan cocok untuk usaha dengan transaksi kompleks. Seperti yang saya bilang, kontraktor itu kan biasa kompleks, harus pembelian bahan, penyewaan alat, pembayaran, mungkin pembayaran dari karyawan lapangannya harus dilakukan setiap minggu, pembayaran yang dilakukan setiap 2 minggu sekali, gitu. Jadi pencatatannya lebih banyak. Oke. Kemudian kita masuk kepada jenis-jenis dari laporan keuangan. Yang disebutkan di sini jenis laporan keuangan secara umum itu ada 5. Yang pertama laporan posisi keuangan yang berisi dari yang tadi saya sebutkan ada aset, liabilitas atau utang, kemudian modal atau ekuitas. Nah, yang kedua ada laporan laba rugi yang berisi dari pendapatan pada periode berjalan, beban usaha, beban umum, dan administrasi. Misal pendapatannya dari jasa konstruksi, pembayaran termin proyek, jasa pemeliharaan, ataupun pekerjaan tambahan proyek lainnya itu dicatat di sini. Beban-beban yang dicatat, beban usaha.
baik itu dari pembelian material, tenaga kerja langsung, ataupun dari pembelian biaya transportasi, sewa alat, kemudian ada juga beban umum dan administrasi, itu isinya biasa dari pemakaian listrik, internet kantor, air kantor, biasanya kan, nah, itu catatnya di bagian umum dan administrasi. Lalu ada juga laporan arus kas. Nah, di sini itu menjelaskan terkait dari mana uang masuk, baik itu dari piutang, pembayaran piutang, ataupun ada dari hutang. Nah, ketahuan tuh uang masuk untuk operasi berapa, untuk pendanaan berapa, investasi berapa, semuanya dicatatkan dari arus kas. Arus kas itu menggambarkan kemana sih keluar masuknya uang kas pada tahun berjalan. Jadi ketahuan yang benar-benar menggunakan kas. Lalu ada perubahan ekuitas di sini menjelaskan terkait jika ada tambahan modal, mencatat laba usaha, kerugian usaha, ataupun pengambilan dividen. Dari sini ketahuan. Pencatatannya akan masuk di laporan ini. Nah, yang terakhir itu ada catatan atas laporan keuangan. CLK ini berisi penjelasan tambahan mengenai laporan keuangan. Tujuannya agar pembaca laporan lebih memahami angka-angka yang disajikan. Jika neraca itu berupa dia kayak ringkasan rangkuman, di CLK ini Bapak Ibu akan menuliskan misalnya kas Bapak Ibu itu terdiri dari apa aja. Oh, ada kas di tangan atau petty cash biasanya. Kemudian ada bank. Nah, misalnya bank A, B, C berapa nominalnya untuk rekening tersebut di 31 Desember 2000 berapa 2025 misalnya tahun buku. Nah, di situ dijelaskan di CLK. Terus menjelaskan juga misalnya piutang Bapak misalnya ada 500 juta piutangnya di tahun 31 Desember 2025. 500 itu pasti akan terdiri dari beberapa hutang atau bisa jadi memang dari satu orang aja atau dari suatu pihak ketiga aja. Tapi bisa jadi 500 juta itu terdiri dari pihak ketiga beberapa perusahaan. Misalnya ada 3 perusahaan. Nah, di situ dirincikan misal perusahaan A, B, C memiliki piutang kepada siapa gitu. Begitu juga untuk hutang. Dijelaskan juga mengenai aset yang dimiliki perusahaan. Aset tetapnya ada apa aja? Oh, ternyata ada alat, ada mesin, inventaris kantor, mungkin punya tanah bangunan. Nah, itu penjelasannya di CLK. Di situ dijelaskan juga mengenai metode penyusutan, menggunakan garis menurun kah, atau saldo menurun kah, atau garis lurus gitu kan, menggunakan tarif berapa. Oh, misal bangunan 5%, semuanya dicatat di bagian CLK itu. Kemudian kebijakan pencatatan pendapatan, seperti yang tadi kita udah lihat, sebelumnya ada basis kas sama akrual. Nah, untuk pendapatan menggunakan basis akrual. Nah, itu dijelaskan di dalam catatan atas laporan keuangan. Di catatan atas laporan keuangan juga menjelaskan, misalnya modal Bapak Ibu untuk perusahaan ini memiliki modal berapa? Misalnya 1 miliar ataupun 500 juta. Nah, terdiri dari siapa? Oh, pemiliknya si A, B, C, berapa persen, berapa lembar, semuanya dijelaskan di catatan atas laporan keuangan. Sehingga, kenapa sih penting catatan atas laporan keuangan ini? Kenapa sih penting untuk kita masukkan di dalam laporan keuangan? Ketika pembaca laporan keuangan membaca laporan keuangan Bapak Ibu dari CLK ini menjelaskan bahwa rincian dari nilai-nilai yang tercatat di neraca dan laporan laba rugi. Pendapatannya, misal pendapatan dari proyek apa, berapa persen yang sudah menjadi pendapatan, itu dijelaskan secara rinci di dalam catatan atas laporan keuangan. Di situ dijelaskan juga misalnya informasi terkait perusahaan. Kalau Bapak Ibu mungkin mikirnya kayak company profile. Di situ dijelaskan, tapi kalau CLK ini lebih ke keuangannya. Dijelaskan juga kapan perusahaan berdiri, di situ dijelaskan pemiliknya siapa saja, siapa direkturnya, kemudian adakah misalnya kejadian atau peristiwa setelah tanggal neraca. Misal pergantian direktur atau kepemilikan atau menjual perusahaan itu biasanya dicatatkan di dalam catatan atas laporan keuangan. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Mengenai hubungan laporan keuangan dengan audit dan pajak. Nih. Laporan keuangan dan audit itu saling berkaitan ya Bapak Ibu.
Laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai catatan internal perusahaan, tetapi juga memiliki hubungan yang sangat erat dengan proses audit dan kewajiban perpajakan perusahaan. Dalam usaha konstruksi, setiap transaksi biasanya melibatkan kontrak kerja, pembelian material, pembayaran vendor, kemudian pembayaran tenaga kerja, penagihan proyek, serta transaksi perbankan. Nah, eh, karena itu pencatatan keuangan yang baik akan sangat membantu perusahaan dalam memenuhi kebutuhan pemeriksaan maupun kewajiban perpajakan. Nah, misal perusahaan mencatat pendapatan proyek 500 juta, maka auditor akan meminta dokumen pendukung seperti kontrak pekerjaannya. Dari 500 juta ini dari kontrak yang mana saja. Kemudian berita acara progres atau serah terima, invoice, baik itu invoice penerimaan maupun invoice untuk pengeluaran pembelian material. Nah, bukti-bukti pembayaran. Nah, itu kenapa bukti-bukti tersebut ketika Bapak mau audit itu diperlukan? Karena dari kontrak itu kami memastikan bahwa pendapatan dari proyek tersebut tuh benar-benar ada. Jadi nggak fiktif gitu. Kita tahu dari kontrak itu kan eh, tergambarkan Bapak bekerja sama dengan siapa, terminnya berapa lama, waktu pekerjaannya akan dibayarkan dengan termin berapa, berapa nilai proyeknya, pembangunan apa, itu semua terjelaskan di dalam kontrak. Nah itu makanya kalau saat Bapak Ibu ingin audit, itu bukti-bukti seperti itu diminta. Nah, jika memang ada, pasti itu sangat memudahkan bagi kami auditor untuk melakukan pemeriksaan. Nah, eh, proses auditnya juga lebih cepat sih, Bapak. Kalau misalnya memiliki dokumen yang lengkap. Nah, komunikasinya juga kami lebih mudah gitu kan. Untuk pemeriksaan tuh kami tidak berandai-andai bahwa dari mana dapat uang sekian. Terus tuh kemudian berapa banyak uang yang dikeluarkan, apakah benar pembayarannya untuk misalnya pembelian materialnya. Pasti kan ada bukti terimanya dari pembelian-pembelian tersebut gitu. Kemudian hubungan laporan keuangan dengan audit yaitu audit adalah proses pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan secara independen untuk menilai apakah laporan keuangan telah disusun secara wajar sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Di mana audit itu memberikan kepercayaan kepada pengguna laporan atau pembaca laporan keuangan sehingga bahwa benar transaksi yang tercatat di laporan keuangan itu benar adanya. Misalnya pendapatan 500 ya memang benaran 500 gitu. Kita punya buktinya. Nah, kemudian manfaat pencatatan dalam audit. Nah, itu mempermudah proses pemeriksaan seperti yang tadi saya udah bilang, auditor jadi lebih mudah melakukan pemeriksaan, proses auditnya jadi lebih cepat, komunikasi lebih efektif. Nah, kemudian nah, biasanya kalau kekurangan data, auditnya itu jadi lebih lama karena kami harus dapat nih bukti-bukti yang meyakini memberikan keyakinan kepada kami auditor bahwa benar nih yang tercatat di laporan keuangan. Nah, yang kedua mengurangi risiko kesalahan, di mana pencatatan yang rapi, bukti yang lengkap itu membantu dalam mengurangi salah hitung. Jikapun dalam laporan keuangan terdapat salah penjumlahan, nah, biasanya kami akan telusuri pada bukti mana yang benar yang tercatat pada laporan keuangan atau pada buktinya gitu. Kalau udah match, ya berarti memang benar adanya sesuai dengan laporannya gitu. Mengurangi transaksi yang terlewat, kadang human error juga memungkinkan bisa salah hitung, salah mungkin kekurangan transaksi dalam satu bulan mungkin banyak transaksi yang terjadi sehingga ada kekurangan nih dalam pencatatan ketika dilakukan penghitungan ulang oleh auditor dengan bukti yang sudah diberikan. Oh ternyata ada transaksi di tanggal sekian yang tidak masuk dalam laporan keuangan. Nah itu kan membantu Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu pendapatan. Nah jadi kan kalau pendapatannya kurang catat, tentu perusahaan jadi rugi dong. Ataupun ada beban yang lebih catat. Nah, itu kan mengurangi atau mengurangi beban yang sudah tercatat gitu ya. Biasanya ada yang kurang catat ataupun lebih catat, double catat gitu kan. Karena ya namanya human error manusia dan juga software pasti buatan manusia ada kesalahan seperti itu tuh hal-hal yang wajar. Kemudian meningkatkan kepercayaan dalam laporan keuangan, di mana laporan keuangan yang didukung dokumen lengkap akan lebih memberikan kepercayaan sih Pak kepada kami auditor untuk memberikan opini. Nah, audit itu kan hasil akhirnya adalah opini.
Nah, yang pengguna laporan ini siapa aja selain pemilik usaha? Mungkin rekanan Bapak, ataupun Bapak ingin melakukan tender, SBU, pengajuan sertifikasi. Nah, bisa jadi juga digunakan untuk melakukan peminjaman kepada pihak bank. Nah, itu kan memerlukan audit. Nah, ataupun pihak-pihak lain yang menggunakan laporan keuangan. Yang keempat, membantu pengendalian internal perusahaan, di mana dokumen yang tertata atau rapi membantu perusahaan mengontrol pengeluarannya, pembayaran proyek, pembayaran vendor, pihak ketiga, penggunaan material, jadi ketahuan materialnya berapa banyak yang sudah dipakai, tersisa berapa, kemudian transaksi operasional lainnya, jadi lebih mudah untuk pencatatannya. Kalau yang ini hubungan antara laporan keuangan dan audit, kemudian ada laporan keuangan dan pajak. Dalam praktiknya, perhitungan pajak perusahaan sebagian besar berasal dari data laporan keuangan. Nah, karena saat melaporkan SPT pasti melampirkan laporan neraca dan laba rugi. Nah, mengapa laporan keuangan penting? Nah, untuk pajak, ketika melakukan pajak itu laporan keuangan digunakan sebagai dasar, baik dasar untuk menghitung penghasilan usaha, menentukan beban usaha, lalu melihat juga berapa sih PPh terutangnya pada tahun berjalan, menghitung laba yang kena pajak, berapa yang sudah terpotong pajak, semuanya kan ketahuan dari pencatatan. Nah, dan menyusun laporan perpajakan. Kebiasaan kebanyakan kan untuk konstruksi sendiri pajaknya itu biasa final. Kecuali memang ada pengadaan-pengadaan lain yang menggunakan PPh lainnya. Biasanya kan kalau konstruksi sendiri biasanya pakai pasal 4 ayat 2 yang final itu. Nah, kalau dengan adanya laporan keuangan, terus tuh ada juga bukti dari pencatatan, misalnya dari kontrak, pada saat melaporkan pajak, itu kan bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk jadi kredit pajak. Nah, itu pentingnya dari pencatatan. Ketahuan berapa sih PPh yang misalnya harus dibayarkan, PPh badan yang harus dibayarkan pada tahun berjalan, berapa yang sudah dibayar, berapa terhutangnya, gitu, ketahuan. Kemudian dalam penyusunan SPT tahunan badan, perusahaan pasti memerlukan data seperti total pendapatan, total biaya, aset perusahaan, utang usaha, serta transaksi lainnya. Itu biasanya masuk di dalam laporan SPT, Bapak Ibu. Semua data tersebut kan berarti ngambilnya dari laporan keuangan. Jadi jika perusahaan tidak melakukan pencatatan atau pembuatan laporan keuangan, tentu akan kesulitan dalam melaporkan SPT-nya. Nah, kalau misalnya salah dari pelapor itu kan pasti harus perbaikan. Bisa jadi kena panggilan SP2DK. Itu biasanya pasti Bapak dan Ibu merasa kesulitan jika memang harus dipanggil lagi ke kantor pajak, harus menjelaskan dari mana angkanya. Nah, jika memang ada pemanggilan seperti itu dengan adanya bukti yang Bapak Ibu simpan, catatan transaksi buku besar, itu pasti Bapak Ibu ya nggak usah khawatir kalau memang dipanggil sama orang pajak gitu. Kalaupun ketika dalam pelaporannya ada kekeliruan, biasanya kalau masih kecil transaksinya itu masih sama orang pajak masih bisa diperbaiki, ada namanya perbaikan. Nah, bisa terjadi kekeliruan pajak sih kalau misalnya kita tidak melakukan catatan. Nah, maksudnya rugi ke pelaku usahanya kalau misalnya lebih bayar, kurang bayar kan pasti ketahuan dari laporan sebelum lapor pajak. Kalau Bapak Ibu udah susun laporan keuangan, Bapak Ibu bisa tahu nih berapa pajak yang akan dibayarkan. Oh, ternyata Bapak Ibu punya kredit pajak yang mungkin lebih besar daripada PPh terutangnya. Nah, itu kan bisa menjadi apa sih namanya restitusi biasanya. Nah, menguntungkan sih itu. Nah, misalnya eh, kemudian kalau tadi itu mengapa penting manfaatnya yang tadi nih. Kalau manfaat dari pelaporan pajak dengan menggunakan laporan keuangan yang disusun yaitu membantu hitung pajak dengan lebih tepat sehingga tidak ada istilah kurang bayar lebih bayar gitu. Udah sesuai deh, secukupnya aja bayarnya gitu. Kemudian mengurangi risiko kesalahan pelaporan pajak sehingga tidak ada perbaikan, tidak melakukan perbaikan ya udah sekali lapor aja udah selesai. Mempermudah penyusunan SPT. Nah, menggunakan tadi tuh neraca, laba rugi, aset, rincian hutang, nah itu. Membantu perusahaan lebih tertib administrasi. Nah, kan biasa pelaporan badan itu kemarin diperpanjang ya untuk tahun ini, tapi kan biasanya sampai April aja tuh. Itu sih.
Kemudian kita masuk ke ilustrasi penyusunan laporan keuangan. Nah, di sini saya akan menunjukkan bentuk dari laporan keuangan sederhana yang bisa Bapak Ibu gunakan ketika menyusun laporan keuangan lebih mudah gitu. Saya menggunakan tool Excel aja. Kalau mau yang berbayar tuh biasanya ada Bapak Ibu bisa menggunakan Accurate, tapi itu langganan per tahun kalau nggak salah saya. Itu per tahun langganan itu memang banyak otomatisnya, cuman tetap harus belajar aja dari situ. Namun tetap dipermudah kalau di situ semuanya serba otomatis, Bapak Ibu tinggal input transaksi hariannya, itu bisa langsung tarik data jadi laporan keuangan. Nah, saya menggunakan misalnya yang mudah aja nih. Ya, saya izin stop dulu, saya ganti. Saya izin ganti dulu ya. Ini laporan keuangan bentuknya pakai Excel. Jadi Bapak Ibu pasti kenal dengan laporan Excel. Oke, saya izin share screen dulu ya. Excel, menggunakan Excel. Pak Ibu bisa lihat mana Excel saya ini. Ah, apakah laporannya Excelnya sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, kita mulai dari sini ya. Apakah suara saya terdengar jelas? Aman, Bu. Halo, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Takutnya ini Terdengar, masih. terdengar, Mbak. Terdengar, Bu, jelas. Dengar, Baik. dengar. Oke. Kalau memang suaranya terputus atau suaranya hilang, kabari saja ya. Takutnya dari kendala jaringan saya. Oke. Yang pertama, biasanya kita harus punya daftar akun, Bapak Ibu. Daftar akun dari mananya? Di sini kelihatan nih, untuk akun, biasanya ini akun umumnya aja yang saya buat. Nah, ada nomor akun, nama akun, dan golongannya. Golongannya apa? Biasanya neraca dan laba rugi. Itu akun-akun umum yang digunakan. Nah, ini yang saya masukkan. Bapak Ibu bisa menambahkan mau menggunakan akun misalnya ada piutang pihak ketiganya ada 10 ya boleh dimasukkan. Nanti tinggal disesuaikan nomor akunnya. Nah, di sini akun yang pertama itu ada akun aset lancar yang terdiri dari kas, petty cash, lalu bank, piutang usaha pihak ketiga, pihak piutang usaha pihak hubungan istimewa, piutang lainnya pihak ketiga, persediaan, pajak dibayar di muka, beban dibayar di muka, uang muka, dan aset lancar lainnya. Ini isi dari aset lancar. Nah, Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan laporan keuangan Bapak Ibu. Misal di perusahaan Bapak, oh mungkin ada banknya ada 5, boleh dimasukkan banknya, disesuaikan di sini. Nanti nomornya mengikuti saja. Karena di sini biasanya pengelompokan akunnya ada kode-kodenya. Nah, itu juga bisa balik lagi kepada perusahaan. Nggak mesti pakemnya seperti ini, bisa menyesuaikan dari perusahaan Bapak Ibu sendiri. Oke, jika ada yang kebingungan boleh nanti ditanyain. Nah, di sini untuk akun kas saya menggunakan kode akun 1100. Nah, seperti ini. Bisa ditambahin, ini tidak terbatas. Mungkin ada banyak banknya. Oh, ternyata ada banyak kasnya. Bisa disesuaikan. Kemudian untuk piutang saya menggunakan akun 1200. Nah, di sini ketahuan. Nah, piutangnya boleh lebih dari 2, lebih dari yang saya gambarkan di depan, ini bisa disesuaikan. Kemudian setelah piutang, saya mau ada lagi persediaan. Nah, persediaan bisa lagi untuk dijabarkan sama Bapak Ibu. Oh, ternyata ada persediaan bahan baku. Oh, ternyata ada persediaan bahan-bahan yang untuk dijual kembali, barang jadi, itu boleh disesuaikan. Boleh ditambahin akunnya, boleh disesuaikan. Ini secara umumnya aja. Kemudian ada pajak dan beban dibayar di muka menggunakan kode 1400. Ini untuk uang muka. Kemudian ada aset lancar lainnya. Nah, mungkin itu investasi atau apa. Nah, itu masukkan biasanya kalau tidak masuk dalam kategori ini bisa dimasukkan kepada aset lancar lainnya dengan kode 1500. Oke. Ini untuk akun-akun aset lancar pada neraca. Setelah aset lancar, ada juga yang namanya aset tidak lancar atau biasanya kita sebutnya di situ untuk menuliskan aset tetap. Nah, perusahaan pasti minimal punya aset tetap gitu kan, entah itu tidak mesti alat berat, biasanya dari inventaris kantor, baik itu meja,
laptop ataupun kursi yang untuk di kantor gitu kan. Kemudian mungkin ada kendaraan operasional, nah itu masuknya biasanya di sini. Mungkin punya tanah, bangunan. Nah, terus kemudian di sini juga dituliskan ada akun akumulasi penyusutannya. Nah, di sini selain tanah, ada bangunan, peralatan mesin, kendaraan, inventaris kantor, dan aset tidak lancar lainnya. Ataupun investasi pada perusahaan asosiasi, investasi jangka panjang. Nah, di sini. Ini masuk dalam kategori aset tidak lancar. Nah, ini secara umumnya aset tidak lancar. Boleh menyesuaikan dengan keperluan perusahaan. Oh, mau saya tidak ada bangunan, ya nggak usah dimasukin, nggak usah dibuat akunnya. Oh, saya nggak punya tanah, ya nggak usah dimasukin. Gitu. Disesuaikan dengan kebutuhan atau keperluan dari masing-masing perusahaan. Setelah membahas aset, kita masuk kepada liabilitas jangka pendek. Nah, jika tadi ada lancar tidak lancar, biasanya ada liabilitas tidak lancar atau jangka pendek. Apa saja isi liabilitas jangka pendek? Itu ada utang usaha kepada pihak ketiga. Nah, ini kembali lagi bisa disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Lalu ada utang usaha pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Ada utang sewa, utang pajak, utang dividen, beban yang harus dibayar, utang bank jangka pendek yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, kemudian ada pendapatan diterima di muka dan utang jangka pendek lainnya. Ini masuk dalam kategori kode akun 2000. Kalau saya di sini 2100, startnya dari 2100. Boleh menyesuaikan. Setelah liabilitas jangka pendek, ada juga liabilitas jangka panjang. Nah, di sini dijelaskan saya menggunakan akun 2200. Di sini untuk membedakan di mana yang pendek, mana yang jangka panjang. Ketahuan dari sini, pihak ketiga, utang jangka panjang pihak ketiga, utang jangka panjang pihak yang mempunyai hubungan istimewa, liabilitas imbalan kerja. Biasanya juga bisa ditambahkan utang bank jangka panjang. Biasanya modal kerja. Tapi biasanya modal kerja masuknya di pendek karena harus dibayar 1 tahun. Ada juga yang dibayar lebih dari 1 tahun. Nah, itu tinggal tergantung pengelompokannya. Harus dibayar dalam jangka 1 tahun atau tidak. Nah, itu perbedaannya. Setelah liabilitas, kita masuk ke ekuitas. Biasa kode akunnya 3000. Nah, di sini ada modal saham, tambahan modal disetor, laba ditahan, laba tahun berjalan. Di sini dicatat masih masuk dalam neraca. Nah, ini bagian dari ekuitas. Biasanya akunnya ini aja. Nah, oke. Setelah kita bahas neraca, kita masuk ke laba rugi. Nah, laba rugi itu start dari akun 4000. Akun 4000 itu berisi dari pendapatan jasa, pendapatan penjualan. Bisa disesuaikan dengan pendapatan Bapak Ibu sekalian. Oh, dari pendapatan proyek A, B, C, boleh dijabarkan, boleh disesuaikan. Tapi biasa penjabarannya itu masuk di CLK. Nah, jadi kodenya satu aja nih untuk pendapatan jasa konstruksi misalnya. Ya, di sini di 4001. Untuk rinciannya bisa di nanti di CLK. Lalu ada pendapatan penjualan jika memang terdapat kegiatan penjualan barang. Setelah pendapatan, masuklah ke beban usaha. Beban usaha dari akun 5000 isinya HPP proyek atau penjualan, harga pokok proyek atau penjualan. Bisa disesuaikan lagi, kembali lagi kepada perusahaan Bapak Ibu. Akun-akunnya, tapi inilah akun umumnya gitu. Lalu ada di kode 5100 beban umum dan administrasi. Nah, isinya itu ada beban gaji karyawan, operasional, beban listrik, beban air, internet. Nah, ini bisa disesuaikan. Ada pembayaran BPJS, ini secara umumnya. Tapi biasanya di beban pokok usaha kayak tadi pembayaran pembelian material, pembayaran tenaga kerja langsung. Nah, itu biasanya masuk di HPP, harga pokok proyek. Nah, beda lagi gaji karyawan yang di umum. Nah, biasanya ini untuk karyawan yang di kantor. Pokoknya bagian umum dan administrasi itu biasanya untuk pengeluaran beban yang terjadi di kantor Bapak Ibu. Baik itu perizinan, transportasi, pemasaran, semuanya masuknya di beban umum dan administrasi. Selain yang tadi, kita juga ada yang namanya pendapatan non usaha. Nah, pendapatan non usaha ini yang masuk merupakan pendapatan yang tidak berkaitan langsung dengan operasional kantor atau perusahaan Bapak Ibu, yaitu dari keuntungan penjualan aset tetap.
Nah, mungkin ada aset yang Bapak rasa sudah harus dijual karena tidak memberikan manfaat, namun masih memiliki nilai material. Nah, Bapak jual. Yang harusnya nilai bukunya tinggal 5 juta, tapi Bapak jual mungkin 10 juta. Berarti keuntungan 5 jutanya itu akan masuk di sini, Bapak Ibu. Keuntungan dari penjualan aset tetap itu. Masuknya di sini. Nah, kemudian ada keuntungan selisih kurs kalau memang Bapak Ibu menggunakan rekening yang tidak hanya rekening Indonesia. Bisa jadi mata uang dolar Singapura, dolar Amerika. Nah, masuknya di sini, selisih kurs. Lalu ada pendapatan bunga. Pendapatan bunga ini beda sama pendapatan bunga yang ada di pendapatan nanti nih. Misal Bapak menyimpan uang di bank, nah lalu itu kan situ setiap bulan akan ada pendapatan bunganya dari Bapak menyimpan uang. Nah, akan masuk di sini nih Bapak Ibu, pendapatan bunga. Kemudian ada pendapatan usaha non usaha lainnya yang tidak terkait dengan operasional kantor. Itu masuknya di sini. Selain pendapatan non-usaha, kita juga ada beban non-usaha. Nah, kalau yang tadi keuntungan, di sini mencatat kerugian penjualan aset tetap. Nah, kerugiannya akan dicatatnya di sini. Lalu kerugian selisih kurs, beban bunga, lalu misalnya bunga administrasi bank, nah itu mencatatnya di sini. Beban bunga giro dicatatnya di sini. Dan beban non-usaha lainnya. Oke, di sini ini untuk daftar akun secara umum masih bisa disesuaikan dengan kondisi dari perusahaan Bapak Ibu sekalian. Setelah daftar akun, kita masuk ke jurnal umum. Nah, disinilah Bapak Ibu akan mencatat transaksi yang terjadi dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Nyatatnya di sini. Kenapa? Ini memudahkan nih di sini. Bulannya bulan berapa, tanggal, lalu periodenya, nomor akunnya, nama kasnya di sini kan, nama akunnya. Yang pertama kali ketika kalau dari kita mau lakukan pembukuan, Bapak Ibu kan misalnya udah berdiri sejak lama nih. Mungkin berdiri dari 2024. Bapak Ibu mau mulai baru nih perhitungan atau pembukuan untuk 2005 dan 2026 misalnya. 2025 udah selesai, udah tutup buku, tutup. Nah, kemudian di 2026, Bapak Ibu harus membawa nilai dari tahun 2025, nilai neraca Bapak. Nah, makanya di sini saya ada namanya keterangan transaksinya itu saldo awal Januari 2025. Ini karena memang untuk tahun buku 2025. Nah, ketahuan nih, kita akan bawa nilai yang ditutup buku tahun 2024 kita masukkan ke 2025 karena Bapak Ibu mau menyusun laporan 2025. Contohnya. Nah, di sini untuk semua akun dari akun laporan posisi keuangan atau neraca, kita akan masukkan menjadi modal awal atau saldo awal. Nah, itu sampai situ, sampai sini nih. Ini saldo awal nih. Nah, ini batasnya saldo awal. Nah, kita akan masukkan ke jurnal umum kita. Dimasukkan nilai yang ada di tahun sebelumnya. Nah, dimasukkan sebagai saldo awal. Baru kemudian Bapak Ibu akan mencatat semua kegiatan yang terjadi, baik itu penerimaan, pengeluaran uang, nah, atau ada retur gitu. Semuanya dicatat di sini, pembayaran gaji, pembayaran listrik, penyusutan, pembelian, semuanya dicatatnya di sini. Jadi, misalnya terjadi di sekarang bulan Mei, kemudian tanggal 3, Bapak ada pembayaran. Bapak Ibu ada pembayaran. Pembayaran apa misalnya? Oh, Bapak Ibu mau pembayaran beban deh misalnya. Beban umum administrasi misalnya. Kemudian ada juga kita lihat kita menggunakan akun beban gaji 5101. 5101 beban gaji karyawan itu akan masuk dalam laporan laba rugi. Nah, beban gaji misalnya beban gaji bulan Mei Bapak catat. Pembayarannya menggunakan apa? Apakah menggunakan kas ataukah pembayarannya transfer? Oh, anggap kita menggunakan kas gitu pembayarannya. Ketik kas, kita masukkan di sini pembayaran, oh, ini. Kas 1101. 1101. Oh, ini pembayaran menggunakan kas. Pembayaran
pembayaran gaji, misalnya pembayaran gaji Bapak Ibu sekalian di bulan Mei 50 juta. Ketika Bapak Ibu melakukan pencatatan di sini di jurnal umum, biasanya akan langsung masuk ke buku besar. Buku besar tuh manfaatnya apa? Nah, itu untuk merangkum semua yang tercatat di sini nih, berapa aja pengeluaran yang terjadi menggunakan kas, berapa saja penggunaan untuk misalnya menggunakan bank. Nah, semuanya tercatat di sini. Nah, selama 1 tahun periode ini, misalnya ini 1 tahun periode karena ini baru seisi sedikit, semuanya akan terangkum di sini, Bapak Ibu. Nah, harusnya seperti itu. Jadi memudahkan Bapak Ibu kalau menggunakan pencatatan. Jadi tak perlu satu-satu dihitung. Nah, biasanya kita menggunakan Excel ini untuk perhitungan dari jurnal yang sudah kita transaksikan. Nah, pengeluaran-pengeluaran, penerimaan-penerimaan apa saja yang terjadi selama 1 tahun di sini. Kita akan catatnya di buku besar. Nah, untuk pengeluaran. Lalu neraca saldo itu memang sinyal akhirnya. Kalau di sini kan ketahuan nih, maksudnya ketahuan kas dan kasnya itu di debit atau uang masuknya berapa, uang kreditnya berapa, maksudnya yang keluar berapa, sehingga uang kasnya sisa berapa gitu. Baru nanti di sini ketahuan, biasanya di sini dari neraca saldo akan langsung eh, ngelink ke laporan keuangan. Jadi udah terbentuk gitu. Nah, ini yang tercatat pada saldo awal. Ini neraca 2000-2024 karena komparatif ya dia. 2024. Ini nilai saldo awalnya. Lalu ketika Bapak Ibu udah melakukan jurnal umum di sini, lalu masuk ke buku besar, ke neraca saldo, akan otomatis masuk ke laporan posisi keuangan. Nah, inilah laporan posisi keuangan tuh laporan neraca yang terisi dari aset lancar, tidak lancar, aset lain-lainnya, ada liabilitas atau pasifah, ada ekuitasnya. Seperti itu, Bapak Ibu. Ketahuan nih, oh di tahun ini aset Bapak ada berapa? Oh, ternyata di sini ada 7,2 miliar. Terdiri dari apa aja? Oh, terdiri dari kas, terdiri dari piutang, persediaannya ada berapa di akhir tahun, lalu beban, uang muka. Nah, di situ tercatat ya. Piutang, nah, semuanya tercatat di sini modal Bapak Ibu berapa gitu. Ini tercatat di sini. Laba tahun berjalannya. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mencatatkan di jurnal umum pendapatan misalnya di bulan Januari terdapat penerimaan. Ini secara sederhananya saja, ada penerimaan jasa konstruksi, misalnya di bulan Januari untuk pembayaran termin keberapa, misalnya boleh dicatatkan secara lengkap di sini. Jadi, ketika Bapak Ibu ingin mencari dokumen pendukungnya, kontraknya, di keterangannya udah ketahuan. Oh, ini untuk dengan nomor kontrak biasa, berapa nomor kontraknya, nomor kontrak berapa gitu. Jadi ketahuan di sini. Jadi ketika menelusuri bukti, Bapak Ibu itu akan dimudahkan gitu. Misalnya pendapatan dengan kontrak dengan siapa, boleh dimasukkan tanggal berapa, dengan nilainya berapa. Nah, itu kan biasanya di keterangan ini boleh dituliskan. Sehingga saat penelusuran, Bapak Ibu mau cari bukti ketika misalnya ada pemeriksaan, mudah ditemukan. Nah, ketika sudah diisi di sini di jurnal umum, akan masuk ke laporan posisi keuangan atau neraca. Begitu juga ketika mencatat pendapatan di jurnal umum akan otomatis terisi di sini di laporan laba rugi. Nah, saya membedakan laporan laba ruginya ada dua objek. Yang pertama dari jasa konstruksi yang biasanya pajaknya final, lalu ada pengadaan misalnya atau penjualan dari yang tidak non final. Nah, yang tidak final gitu. Sehingga ketahuan berapa pendapatannya. Tapi kan kita harus tahu pendapatannya itu terdiri dari pendapatan apa saja. Biasanya tercatatnya di sini. Saya membagi atau membedakannya seperti ini ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau melihat contohnya seperti ini silahkan. Atau mau menyesuaikan juga dengan laporan keuangan Bapak Ibu silahkan juga. Nah, di sini juga ada HPP-nya. Tadi kalau misalnya ada HPP-nya, ada rinciannya, pembelian material, tenaga kerja langsung. Nah, ini bisa disesuaikan. Sesuaikannya dari daftar akun, Pak Ibu. Nah, biasanya kalau saya buatnya seperti itu. Ketika daftar akunnya saya sesuaikan, biasanya teman-temannya akan otomatis berubah.
Begitu juga ketika ada beban yang sudah tercatat. Nah, ketika tercatat di jurnal umum, masuk ke buku besar, otomatis akan masuk ke laporan laba rugi. Ini akan sangat memudahkan Bapak Ibu untuk mengetahui misalnya per tanggal 18 Mei ini laba rugi saya berapa gitu, ketahuan. Pendapatan sampai 18 Mei ini berapa, bebannya yang sudah dibayarkan berapa, apa saja uang yang dikeluarkan, bisa ketahuan dari sini. Bapak Ibu juga bisa mencari, misalnya kalau mau per bulan ya bisa, bisa disesuaikan juga. Misal pengeluaran per bulan Bapak Ibu berapa, biasanya ketahuan. Kalau dari saya sih bisa dicek. Pengeluaran misalnya saya mau cari ya periode bulan apa. Oh saya mau cari bulan Januari aja, akan muncul bulan Januari. Ketika saya mau cari bulan Februari aja, ya muncul juga Februarinya. Nah, oh ternyata pengeluaran Februari ini aja ada pendapatan gitu. Memudahkan untuk misalnya ketika membuat laporan keuangan, oh ternyata kok labanya lebih kecil yang udah saya perkirakan. Bisa jadi ada yang kurang catat ataupun double catat. Nah, bisa ketahuan tinggal kita telusuri dari bulan berapa yang mau kita pastikan gitu. Setelah laporan laba rugi, ada juga perubahan ekuitas yang mencatat modal Bapak Ibu laba ditahan tahun sebelumnya jika tidak diambil dividennya. Kemudian laba tahun berjalan, kemudian jika ada dividen, nah sehingga modal di 31 Desember 2025-nya akan ketahuan sisa berapa. Seperti itu. Ini untuk laporan perubahan ekuitas. Nah, setelah laporan perubahan ekuitas, arus kas. Nah, di sini ketahuan kalau di arus kas itu ada tiga jenisnya. Ada dari aktivitas operasi, ada aktivitas investasi, kemudian pendanaan. Kalau dari aktivitas operasi, biasanya itu yang berkaitan dengan operasional kantor, operasional perusahaan, baik itu pembayaran atau penambahan piutang, ada pembayaran utang, pembelian, masuknya di sini. Pembelian persediaan, masuknya juga di sini. Kemudian ada arus kas dari investasi. Nah, ini kalau Bapak Ibu ada pembelian aset. Nah, itu investasi kan. Ada penjualan aset. Nah, masuknya juga di sini. Kemudian dari pendanaan. Selain modal disetor, dividen, misalnya ada penambahan modal ataupun ada pengambilan dividen, tambahan modal disetor, masuknya di bagian pendanaan. Kemudian selain ini ada juga yang namanya penambahan utang jangka panjang. Kalau jangka panjang masuknya di pendanaan, tapi jika jangka pendek masuknya di aktivitas operasi. Seperti itu. Nah, kemudian yang paling krusial. Nah, kalau menurut saya itu yang agak membingungkan atau kesulitan bagi Bapak Ibu menyusun laporan keuangan itu daftar aset tetap dan penyusutannya. Oke. Penyusutan ini saya lakukan berdasarkan tarif penyusutan PMK nomor 72 tahun 2023 tentang penyusutan harta berwujud dan atau amortisasi harta tak berwujud. Jadi Bapak Ibu kalau mau melakukan penyusutan, biasanya ada tarif yang udah dibuatkan sama Menteri Keuangan. Nah, nih. Ini nomor 72 tahun 2023, di mana kalau harta berwujud, kalau bukan bangunan masuk kelompok satu, yaitu masa manfaatnya 4 tahun dengan tarif penyusutan 25%. Ini garis lurus Bapak Ibu. Ini garis lurus yang ayat satu, ayat 2 itu kalau dia garis saldo menurun. Nah, kelompok 2 itu 8 tahun dengan penyusutan setahunnya 12,5%. Setahun. Lalu kelompok 3 16 tahun dengan tarif persenannya 6,25%. Lalu ada kelompok 4 itu sebesar 5%. Nah, kalau bangunan permanen milik perusahaan itu disusutkan menggunakan tarif 20 tahun 5%. Kalau tidak permanen, nah itu 10 tahun dengan tarif penyusutannya 10%. Nah, di dalam PMK juga disebutkan, nah kelompok satu itu barangnya apa saja? Yang di kelompok satu itu kan 4 tahun 25% 1 tahun. Contohnya itu meja, bangku, kursi, lemari. Itu tuh biasanya masuk dalam inventaris kantor. Kita menggunakan tarif 25% 4 tahun. Gitu. Nah, kemudian untuk kelompok 2 yang 8 tahun di PMK itu secara eh, khusus menyebutkan terkait konstruksi, di mana di sini peralatan konstruksi yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, kren bulldozer dan sejenisnya. Berarti
secara khusus menyebutkan nih kalau konstruksi untuk alat-alat ini disusutkan berapa masuk kelompok 2 dengan tarif penyusutan masa manfaat 8 tahun 12,5%. Nah, itu biasanya itu udah diatur Bapak Ibu di dalam peraturan Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan. Nah, lalu ada juga yang 16%, yang 16 tahun, 6,25%. Nah, yang keempat itu, tapi yang ini nih nggak ada khusus untuk kontraktor. Nah, kalau kelompok 4, 20 tahun, 5% tuh ada disebutkan nih. Untuk jenis kelompok 4 itu secara khusus menyebutkan konstruksi, itu mesin berat untuk konstruksi. Di situ bisa masuk di dalam kelompok 4, 5%. Gitu ya Bapak Ibu. Ini untuk tarif penyusutannya. Jadi kami sebagai auditor juga melakukan perhitungan kembali nih. Apakah Bapak Ibu sudah menyusutkan alat-alatnya sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan? Apakah sudah sesuai dengan tarif? Nah, gitu. Biasanya nanti kalau nggak sesuai itu ada koreksi fiskal. Ini salah satu contohnya. Saya bantu Bapak Ibu. Untuk tanah sendiri, tanah itu tidak disusutkan. Tapi disebutkan di dalam laporan keuangan. Pasti Bapak Ibu juga udah tahu ini secara umum. Kemudian ada bangunan. Bangunan ini karena permanen. Saya susutkan dia ini untuk contohnya tahun kepemilikannya tahun 2024 ya Bapak Ibu. Jadi saya susutkan dari tahun 2024. Ini bisa disesuaikan dengan tahun perolehan masing-masing kepemilikan aset tetap punya Bapak Ibu sekalian. Contoh saya itu bangunan kantor yang dimiliki sejak tahun perolehannya 2024 karena bangunannya permanen, saya susutkan 5%. Nah, di sini perolehannya saya anggap udah diperoleh dari awal tahun, jadi disusutkannya full Bapak Ibu. Nah, di mana saya hitungnya itu di mana nilai perolehan kita kalikan dengan persenannya. Jadi satu tahun 17.500.000. Dan yang akan kemudian dibawa nih ke ini 2025 ada penambahan apa enggak? Oh, ternyata enggak ada penambahan. Berarti masih sama nih nilai perolehannya 350 juta. Di tahun 2025 penyusutannya masih sama. Perolehan dikalian persenannya 350 juta dikali 5%, 17.500. Tetapi akumulasinya akan bertambah Bapak Ibu. Akumulasinya itu didapat dari akumulasi penyusutan 2024 ini ditambah dengan beban penyusutan 2025. Sehingga akumulasinya itu akan terus bertambah, bertambah, bertambah ketika Bapak Ibu melakukan penyusutan. Nah, ketika dilakukan penyusutan akan ketahuan nilai bukunya sisa berapa sih dari bangunan saya, katanya kan nilai bangunan saya ini berapa. Jadi nilai perolehan dikurangin dengan akumulasi. Itu untuk perhitungan dari bangunan. Begitu juga untuk perhitungan peralatan. Misal peralatannya didapat semuanya dari 2024. Peralatan dan mesin kita menggunakan 12,5 atau yang tadi kita bilang nih masuk dalam kelompok 2 8 tahun masa manfaatnya. Itu untuk peralatan dan mesin. Sama juga perhitungannya seperti sebelumnya, nilai perolehan dikalikan dengan tarifnya. Seperti itu. Jika misalnya Bapak Ibu nih baru beli, misalnya Bapak Ibu baru beli di 2024 misalnya nih ya, baru beli, jusutkannya ternyata tidak penuh. Kenapa? Oh, saya baru belinya di bulan 6 Mbak, gitu. Oh, jadinya kita tidak bisa susutkan full dong, kan Bapak Ibu baru belinya di pertengahan tahun. Nah, pertengahan tahun berarti Ibu bisa kalikan sama dengan 6/12. Di mana Bapak Ibu baru menggunakan selama 6 bulan. 6 bulan dibagi 12 karena satu tahun ada 12 bulan. Jadi ketahuan penggunaan selama 6 bulan itu berapa beban penyusutannya. Nah, itu. Ini bisa disesuaikan, tidak cuma 6 bulan. Bisa disesuaikan, oh ternyata baru dipakai 1 bulan gitu. Ya berarti penyusutannya memang cuma 1 bulan. Kayak gitu. Ini berlaku untuk semua aset. Nah, seperti itu cara perhitungannya. Nah, tapi kalau 2024-nya udah 1 bulan, kemudian di 2025-nya satu tahun full. Nah, itu. Kadang ketika saya menemukan itu tuh masih keliru dalam perhitungan aset. Kadang akumulasinya tidak dimasukkan. Yang dicatat di neraca itu hanya berupa beban penyusutan. Nah, namun kalau di neraca itu yang kita catat itu merupakan akumulasi, Bapak Ibu. Akumulasi itu berarti penyusutan di tahun berjalan ditambahin dengan beban penyusutan di tahun sebelumnya. Apa harus dimasukin? Karena
asetnya itu memang sudah terpakai dari tahun dibeli, bukan cuma tahun berjalannya aja gitu. Di sini bisa kelihatan kalau di tahun 2024 beban penyusutannya atau akumulasinya hanya 500 juta. Namun di 2025 udah meningkat jadi 1.183. Ini hanya mengurangi nilai buku. Nah, itu. Jadi ketahuan dari aset Bapak Ibu yang seharga 5 miliar 125 juta ini nilai bukunya tinggal 3 miliar 941 juta. Seperti itu. Itu untuk perhitungannya. Nah, di sini sudah saya masukin kendaraan. Kendaraan kita masukkan dengan tahun penggunaan masa manfaatnya itu selama 8 tahun atau 12,4%, 12,5%. Nah, ini yang masuk kelompok satu tadi nih, inventaris kantor yang disusutkan 25% selama 4 tahun. Nah, di sini ketahuan. Tapi kan biasanya pembeliannya nggak selalu sama. Nah, ini bisa disesuaikan nanti di beban penyusutan. Misalnya pembeliannya baru di bulan berapa. Oh, ternyata baru digunakan 2 bulan, 3 bulan. Nah, itu penyesuaiannya nanti akan dilakukan di beban penyusutan. Seperti itu. Selain daftar aset dan penyusutan, juga ada di sini saya buatkan sheet untuk peredaran usaha. Misalnya, di bulan Januari Bapak Ibu ada pemasukan penerimaan pekerjaan proyek 500 juta, Februari 1 miliar, dan April 1,5 miliar. Nah, untuk pengadaannya dari bulan Maret sampai bulan Juni 250 juta. Ketahuan nih berapa pendapatan Bapak Ibu. Di sini untuknya ini nih untuk apa? Untuk kita menghitung PPh. Biasanya saya gunakan itu untuk menghitung berapa sih PPh yang harus terutang atau yang dibayarkan oleh perusahaan. Ketahuan dari jasa konstruksi pendapatannya 1,5. Tadi kan ini 1,5. Kenapa? Karena yang tercatat baru sampai bulan Maret. Nah, saya catat di sini belum semuanya karena ini ngeling di sini dia. Nah, baru bulan Januari, Februari, dan Maret baru sampai bulan Maret. Biasanya ini ngeling ke pendapatan. Nah, ini ngelingnya ke laba rugi. Nah, laba ruginya kan baru 1,5. Jadi ketahuan nih PPh Bapak Ibu sampai bulan Maret atau bulan Mei misalnya. Baru berapa? Ketahuan. Nah, PPh-nya udah berapa? Lalu ini yang untuk pengadaannya berapa? Gitu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke. Izin Mbak, mute Mbak, suaranya mute Mbak. Izin Ibu Wahyuni suaranya hilang, Bu. Oke, apakah suara saya udah kedengaran? Sudah, Ibu. Oh, maaf ya. Nanti template Excel-nya boleh nanti WA ke saya buat ini, minta template-nya juga boleh. Kalau ada yang mau ditanyain, apakah ini sampai sini nih untuk penyusunan laporan keuangan sederhananya. Menurut saya kalau itu ada penyesuaian dari Bapak Ibu juga masih boleh. Karena ini tidak mutlak. Bisa disesuaikan dengan laporan Bapak Ibu sekalian. Oke. Saya stop share screen. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Maaf ya, Izin suaranya Bu sangat kecil. Wayuni Oh, dari boleh, Rafli Pak. Bu. Ya, boleh, Pak Ya, Rafli. eh, mau bertanya masalah dari pembayaran tadi ada dua sumber biaya ya, ada dari kas dan ada dari bank ya Bu ya. Iya. Itu bedanya kas dan bank itu apa ya Bu ya? Apakah kas ini berupa dana yang kita pegang cash atau dana yang kita tarik dari bank itu disebut kas gitu Bu? Mungkin itu aja Bu. Oh, boleh. Oke, Pak, baik, Pak. Eh, untuk tadi itu, kenapa saya membedakan antara kas, pencatatan kas, dan bank? Karena biasanya eh, dari perusahaan sendiri pasti punya rekening bank ya, Bapak Ibu. Untuk melakukan pembayaran, bisa jadi mau melakukan pembayarannya melalui transfer. Nah, sehingga mungkin pencatatannya menggunakan pembayaran menggunakan bank. Nah, di situ dilakukan pembayaran misalnya pembayaran beban biaya listrik eh, pada bank gitu kan atau melalui bank. Nah, bisa jadi juga Bapak mau menarik nih
menarik uang dari bank untuk dimasukkan di kas perusahaan. Kas itu berarti uang cashnya ini yang di kantor. Nah, pencatatannya tentu harus dilakukan perbedaan, Bapak. Nah, sehingga ada catat nih yang menggunakan uang cash apa saja, berapa saja. Nah, gitu. Kenapa ada dua tadi cashnya, cash dan petty cash? Biasanya ada perusahaan yang membedakan Bapak berapa uang cash, misalnya menggunakan petty cash untuk pengeluaran antara 1 juta ke bawah, Bapak. Nah, itu menggunakan petty cash, dipegang oleh bendahara atau orang keuangan di kantor. Lalu ketika uangnya besar, misal pembayaran yang harus menggunakan misalnya 10 juta, 5 juta, itu kan di atas 1 juta ya Pak. Nah, itu orang biasanya menggunakan cash, yang akun kas itu. Nah, itu perbedaannya sih ya Pak. Kalau dari untuk kas, titik cash sama bank. Nah, kalau yang bank tuh kan biasanya mungkin lebih besar kali ya, yang untuk pembelian bahan mungkin di atas 10 juta, 50 juta, orangnya mau transfer aja. Nah, berarti kita perusahaan biasanya menggunakan ini bank Pak, kayak gitu. Itu aja sih Pak perbedaan sederhana terkait uang yang keluar masuk dari perusahaan. Itu memudahkan aja sih Pak, karena uang biasanya digunakan nggak dari satu sumber aja Pak. Biasanya dari sumber bank ataupun dari cash yang ada di kantor gitu kan beda-beda Pak gitu. Ya Pak. Gitu sih Pak dari Baik, saya. sedikit lagi Bu Yuni, berarti Ya, Pak. dana yang kita tarik dari bank ini kita di pencatatan kita tulis masukkan ke kas ya Bu ya. Iya, Pak, benar sekali. Ketika Bapak menarik uang dari bank, kan uangnya berpindah ya, Pak. Pindah dari Ya, eh, dari bank ke tunai. Masuklah, Bapak akan catatnya ke kas. Nah, dari kas oke itu baik. mungkin akan ada rinciannya lagi. Dari kas untuk mungkin pembelian ATK, pembelian materai, perizinan yang menggunakan kas itu. Nggak melulu dari bank aja, Pak. Itu tadi saya contoh aja sih dari bank itu. Ya, jadi, Baik, baik Bu Yuni. ya. Itu aja sih Bu. Makasih Bu. Terima kasih, Izin Pak. Bu, Ya. ada pertanyaan di kolom chat Oh, boleh, dari Pak. Redo Dimi Sandra. Izin bertanya Bapak Ibu untuk pelaporan PPN keluaran, PPN masukan, dan PPh 23 atas pembayaran upah kita masukkan kemana dalam laporan keuangan? Nah, oke, saya izin jawab ya. Untuk PPN keluaran, biasanya kita catatnya ada akun tersendiri, Bapak. Biasanya PPN keluarannya akan dicatat di bagian utang atau bagian neraca. Nah, untuk PPN sendiri itu, Bapak boleh, kalau dari template saya tuh, kan tadi saya nggak gambarin ya, nggak nambahin. Nah, di situ Bapak Ibu bisa membuat akunnya, mau dimasukkan ke ini biasanya dibuatkan akun untuk PPN keluaran yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan. Iya, Pak. Eh, Selanjutnya ada Raisen dari Pak Ahmad Syahroni. Oh, boleh, Pak. Silakan. Siap. Terima kasih, Mbak Eka. Jadi kami Eh, penyelenggara nggak apa-apa ya, nanya ya, Bu enggak ya? apa-apa, boleh, Pak. Silahkan, Pak. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Mbak Wahyuni atas paparannya. Sebenarnya kami awam nih terkait apa namanya, terkait laporan keuangan. Tapi dari materi Mbak Wahyuni tadi sekaligus ada praktek juga tadi sedikit ya, Iya, Pak. sedikit mendapat gambaran. Nah, kalau kami memang setelah kegiatan ini ya kami sudah dapat pencerahan dan ingin memulai begitu, Bu. Pencatatan itu sebaiknya seperti apa, Bu? Kami ini tidak punya nih rekaman tahun 2025 nih, tapi kami pengen mulai nih dari tahun 2026. Nah, itu eh, bagaimana kami melakukannya? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi terkait akun-akun yang contoh yang Ibu sediakan, bisa nggak Bu kami dikasih tahu mana yang akun-akun yang sifatnya debit, mana yang akun-akun sifatnya kredit gitu. Itu Hmm. yang kedua, lalu lalu eh, ilustrasi sedikit nih Bu. Jadi kalau kami ngerjain proyek itu kan pasti kami menggunakan modal kami sendiri dulu di awal nih. Sebelum mungkin pencairan uang muka 30%. Nah, uang modal kami ini yang kebetulan tidak kami masukkan ke dalam akte perubahan, artinya itu bukan modal yang di dalam akte perubahan, itu baiknya masuk ke akun mana Bu? Apakah pinjaman usaha? Karena itu kan modal kami pribadi nih yang kami masukkan ke perusahaan untuk mendahulukan biaya sebelum memang dana proyek itu keluar. Nah, mungkin 3 pertanyaan itu, Bu. Terima kasih banyak, Bu Ayuni dan Bu Eka Yustari. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Saya izin jawab ya, Pak. Untuk yang pertama ya, Pak. Tadi kan di 2025 misalnya belum ada pencatatan. Lalu di 2026 Bapak mau melakukan pencatatan.
Nah, saya sarankan Bapak itu mulai mengelompokkan eh, Bapak dan Ibu tuh ada akun-akun apa aja nih. Misalnya, oh ternyata cuma punya kas. Atau mulai mengelompokkan, oh ternyata ada aset tetapnya. Dari situ kita bisa melakukan pencatatan awal, Pak. Kita buat aja itu jadi saldo awal di 2026, tapi tidak komparatif. Karena menurut Bapak, 2025 catatannya nggak lengkap, ya kan, Pak? Jadi Bapak memulai dari tahun 2026, Bapak mencatat sebisa Bapak lah mencatat dari eh, sekiranya sampai per 2026 misalnya dan sampai 18 Mei ini kas Bapak ada berapa. Lalu Bapak mengelompokkan juga, Bapak merincikan aset tetap Bapak adanya apa saja. Nah, bisa harusnya itu kalau memang masih ada buktinya ketahuan Pak, oh ternyata udah dipakai berapa lama asetnya, nilai bukunya sisa berapa. Nah, dari situ ketahuan Bapak untuk memulai gitu kan. Modal pasti ketahuan dari akta kan Pak kan. Eh, Kemudian yang tadi kedua boleh diulang Pak pertanyaannya Pak yang kedua. Yang kedua itu kan tadi pertama pada saat Ibu melihatkan slide Excel itu kan banyak akun-akun yang Ibu buat tuh, Bu Wahyu buat Mm-mm. tuh. Nah itu dari akun-akun itu mana yang akun-akun debit, mana akun-akun kredit Bu? Artinya kalau bisa Oh boleh dikelompokkan Pak. tuh kami tahu kan, oh ini transaksi ini nih masuknya ke debit nih, oh ini masuknya ke kredit nih. Dari formulir Excel Paham. yang mungkin nanti Ibu akan bagikan ke kami nih, gitu Bu. Hmm, boleh sih Pak. Kalau misalnya itu akun-akun eh, secara umum ya Pak, akun kas atau akun aset itu akun umumnya beradanya di debit Bapak. Nah, untuk penambahan aset kita akan letakkan dia di debit. Kalau pengeluaran aset kita letakkannya di kredit Bapak. Nah, seperti itu. Kebalikannya, kalau bagian pasifa atau liabilitas dan ekuitas, ketika bertambah pasifa kita, bertambahnya di kredit. Nah, kalau berkurang, dia di debit. Dia tuh kayak lawan dari si aset atau ininya, aktiva kita. Nah, kayak gitu, Pak. Cuman kalau di aset itu ada yang namanya akun kontra, Pak. Akun kontra itu akun yang mengurangi. Nah, salah satu contoh akun kontra di aset tetap itu berupa akumulasi penyusutan, di mana dia mengurangi dari nilai aset tetap Bapak. Nah, gitu, Pak. Untuk lebih mudahnya nanti bisa saya tambahin juga sih Pak di Excel. Nah, seperti itu gambaran umumnya debit kreditnya. Nah, kalau akun aset itu bertambah di debit, berkurang di kredit. Kalau akun pasifa itu bertambahnya di kredit, berkurangnya di debit. Seperti itu ya Pak. Oke, kemudian pertanyaan yang ketiga tadi Bapak terkait modal ya Pak. Modal biasanya bisa saja nih Pak, bisa ketika modal awal itu pakai uang pribadi pengusahanya nih kan Pak kan nggak dari modal perusahaan karena memang belum menerima pembayaran dari proyek itu. Bapak biasa mencatatnya bisa menggunakan piutang pemegang saham Pak. Nah, jadi perusahaan wajib membayar uang Bapak kembali ketika nanti pendapatan dari proyeknya sudah diterima. Nah, boleh dicatat Pak sebagai piutang pemegang saham atau biasanya piutang kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa yang tadi saya sebutkan tuh Pak. Nah, boleh Pak dicatat di situ. Oh, ternyata perusahaan Bapak nih minjam uang Bapak 500 juta untuk proyek dulu nih, bahan awal gitu kan, modal awal. Boleh dicatat di situ Pak. Di bagian neraca dipiutang kepada pihak hubungan istimewa seperti itu atau pemegang saham seperti itu. Lalu tadi saya mau menjawab pertanyaan Pak Redo tadi belum lengkap ya Pak. Untuk pelaporan PPN keluaran, PPN masukan itu bisa dicatat Pak. Kalau PPN keluarannya lebih besar itu dicatat dari selisihnya ke utang PPN Bapak di bagian liabilitas. Tapi kalau misalnya PPN masukannya lebih besar dari PPN keluaran, selisihnya nanti itu dicatat di uang muka pajak Pak di bagian neraca. PPh tiga juga dicatatnya di situ Pak. Nah, di PPN keluaran atau masukan tergantung dia lebih besar di mana. Gitu. Itu ada perhitungannya, Pak. Nah, kalau lebih jelasnya itu kalau PPN keluarannya di utang PPN, PPN masukannya di uang muka. Seperti itu ya, Pak Redo. Ada lagi pertanyaan yang lain? Boleh, Pak, kita diskusikan. Itu yang Ibu, mohon maaf, Iya? berhubung waktunya sudah, Oh iya. jadi kita tutup ya pertanyaannya Oh, untuk boleh, Bapak. Ibu sekarang. sekalian, Bu. Baiklah, boleh. Baik, terima kasih banyak Ibu. Nah, sekedar informasi untuk para peserta,
Untuk materinya akan kita kirim via email yang sudah terdaftar pada saat pengisian absensi. Dan untuk melihat rekaman pada hari ini, Bapak Ibu bisa mengakses di akun YouTube DPW Perkopindo. Iya. Sekali lagi, terima kasih kepada Ibu Wahyuni yang sudah memaparkan materinya dari mulai latar belakang penyusunan laporan keuangan sampai ke ilustrasi penyusunan laporan keuangan. Iya. Sebelum Boleh ditutup menambahkan mungkin sedikit, Mbak? boleh Ibu Eh, sekalian oh, iya. closing statement aja kali ya. Oh, boleh, Ibu. Oke. Dan yang terakhir tadi saya mau nyampaikan sedikit kalau di ini, kalau misal Bapak Ibu mau itu nanti kan Excelnya bakalan saya bagikan dengan materi hari ini. Nah, saya juga mau menyampaikan bahwa di kantor akuntan publik itu ada dua jasa Bapak Ibu yang ditawarkan. Yang pertama asuran, yang itu asuran itu terdiri untuk jasa atas audit laporan keuangan historis yang bisa digunakan untuk baik itu untuk pengajuan sertifikasi, pinjaman ke bank ataupun mau tender. Lalu yang kedua ada jasa non asuran, yaitu melakukan pembukuan. Jadi kalau misalnya melakukan pencatatan laporan keuangan bisa dibantu, ada juga pelaporan pajak, pengembangan sistem informasi, laporan keuangan, konsultasi manajemen dan internal audit gitu ya. Nah, saya menyukupkan dari kita hari ini, pembahasan hari ini, bahwa pentingnya laporan keuangan bagi pelaku usaha karena itu sangat membantu Bapak Ibu dalam memeriksa perusahaan Bapak sendiri, Bapak Ibu sendiri, mengetahui bagaimana berjalannya perusahaan Bapak Ibu, mengetahui bahwa berapa saja untung yang didapatkan, pengeluaran, gitu. Sehingga laporan keuangan yang rapi dan laporan keuangan yang lengkap sangat diperlukan oleh perusahaan, baik itu untuk audit maupun perpajakan. Oke, sekian dari saya, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Eka. Baik, terima kasih Ibu. Bapak Ibu, sekali lagi eh, untuk materi akan kami kirim via email ke masing-masing peserta yang sudah mengisi daftar hadir. Ibu mohon izin sebelum saya serahkan ke pembawa acara, izin dokumentasi dulu ya Ibu. Boleh Ibu, silakan. Bapak Ibu dipersilakan untuk menyalakan kameranya. Nanti saya hitung aja ya. Silakan Bapak Ibu menyalakan kameranya. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, Bu. Sekali lagi ya, Bu. 1, 2, 3. Terima kasih Ibu. Terima kasih kepada narasumber kita, Ibu Wahyuni, SAKACPA atas ilmu yang sangat bermanfaat. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah antusias. Saya selaku moderator mohon pamit. Sampai jumpa di webinar berikutnya. Saya serahkan kepada pembawa acara. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memandu acara kita pada siang hari ini. Dan juga terima kasih kepada narasumber yang sudah memberikan materi yang luar biasa. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Diingatkan kembali kepada peserta webinar untuk mengisi daftar hadir yang sudah dikirim di kolom chat. Baik Bapak dan Ibu, demikian kegiatan webinar Konstruksi 1 Perkopindo tahun 2026 telah selesai. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila ditaufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi